Hai, apa kabar sahabat hebat? Senang sekali kali ini saya Ramarian hadir untuk Anda untuk sama-sama berbagi nikmatnya atau hebatnya menjadi seorang public speaking yang sangat luar biasa. Kalau kita bicara tentang public speaking, kita akan kembali mengartikan apa sebenarnya public speaking. Secara arti, public itu adalah di depan orang atau banyak orang, sedangkan speaking adalah berbicara. Jadi berbicara di tengah-tengah orang yang banyak. Atau kita maknai adalah public speaking adalah bahasa lisan untuk menyampaikan ide, analisa, produk, atau apapun bentuknya di depan banyak orang. Jadi, edisi kali ini senang sekali saya bisa hadir untuk Anda untuk sama-sama berburu ilmu tentang sahabat hebat yang menjadi public speaker hebat. Alhamdulillah. Ya, sekarang kita akan sedikit menarik kesimpulan kepada Anda yang ingin belajar public speaking, ya. Banyak orang mengatakan bahwa public speaking hanya untuk kalangan tertentu, ya. Saya kerjanya bukan di depan banyak orang, saya kerjanya di pasar, atau saya kerjanya di kantor. Tapi apakah Anda sadar bahwa public speaking is everywhere? Bahwa ilmu public speaking bisa kita gunakan di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Baiklah, bahkan ada yang mengatakan juga tentang public speaking itu kadang-kadang hanya untuk laki-laki. Jadi para kaum hawa, perempuan-perempuan hebat kadang-kadang minder, malu, bahkan sudahlah itu buat laki-laki saja. Paham itu pun harus kita rubah bahwa public speaking adalah untuk semua orang. Untuk Anda, untuk saya, untuk generasi kita tentunya. Baiklah, public speaking, bahasa lisan yang untuk menyampaikan hasil analisa, ide, gagasan, produk di depan banyak orang. Apakah Anda siap? Apakah Anda termasuk sudah melakukan public speaking selama ini? Dan kalau saya bertanya kepada Anda, kira-kira apa saja pekerjaan yang termasuk dalam public speaking? Ya, tepat sekali. Penyiar radio, presenter televisi, para ustadz atau muballigh, marketing, apalagi? Dan masih banyak lagi semua yang menggunakan public speaking. Saya membuat sebuah tulisan di sosial media saya, tepatnya di Speak Up Room Official, di mana di sana saya katakan bahwa public speaking atau seorang speaker itu ada di mana saja. Sebelum kita tahu apa maksudnya, saya akan memberikan sedikit tujuan orang melakukan public speaking atau seorang speaker yang hebat. Pertama, pelaku public speaking adalah to inform, untuk memberikan informasi. Dalam artian informasi global, apapun bentuknya. Seperti Anda, saya bukan pelaku public speaking, Kang, karena saya hanya di kantor, karena saya hanya di pasar mungkin, atau saya depan komputer. Tidak, siapapun melakukan public speaking tanpa dia sadari. Untuk informasi, to inform, mengenalkan diri, mengenalkan produk, mengenalkan keluarga, menerangkan umur, itu termasuk dengan salah satu unsur ataupun tujuan dari public speaking. Untuk memberikan informasi, biar yang disampaikan jelas, bahkan audiens Anda akan merasa menikmati penampilan Anda, menikmati apa yang Anda jelaskan. Itu yang pertama. Dan sekarang, sudah yang pertama, apalagi unsur atau tujuan dari public speaking? Yang kedua adalah untuk persuade, meyakinkan, mengajak, membujuk, merayu. Iya, ini tentu sudah seringkali Anda dengar atau Anda rasakan ketika mendengar seorang public speaking atau seorang motivator mengatakan, mengeluarkan kata-kata, mengeluarkan kalimat-kalimat indah, seolah-olah Anda terpesona dengan kalimat-kalimat yang dibuatnya. Iya, dan ini juga sangat bagus sekali kepada Anda pelaku perkantoran, pelaku jual beli ataupun marketing. Iya, karena di sini akan ada ilmu tentang bagaimana meyakinkan klien Anda, meyakinkan konsumen Anda, ataupun meyakinkan audiens Anda bahwa Anda itu seorang perayu ulung, tanda kutip ya. Ya, the persuade, untuk meyakinkan, membujuk, bahkan merayu. Itulah salah satu unsur atau tujuan dari pelaku public speaking. Yang pertama sudah kita dengarkan. Yang pertama adalah tadi untuk memberikan informasi sebaik mungkin, sebanyak mungkin, sejelas mungkin kepada audiens Anda ataupun mitra Anda, ataupun siapapun itu. Maksud di pikirannya dan hatinya adalah Anda pemberi informasi terbaik.
Dan yang kedua tadi adalah to persuade, meyakinkan dan juga membujuk serta merayu. Dan ketiga, jangan lupa kepada Anda seorang pelaku public speaking ataupun seorang speaker yang hebat, Anda harus bisa mengentertain audiens Anda, klien Anda, tamu Anda, crowd-nya Anda, jemaahnya Anda. Betul kan? Anda harus bisa memberikan sebuah produk atau Anda bisa berada di atas mimbar, berada di atas stage dengan tidak membosankan. Dengan ada rasa orang melihat Anda itu tidak terasa waktu yang terjadi. 2 jam, 3 jam, bahkan sampai 5 jam. Orang betul-betul menikmati penampilan Anda. Apa yang Anda paparkan, apa yang Anda jelaskan, benar-benar bisa masuk di pikiran dan hati audiens Anda. Bagaimana? Mungkin Anda sering melihat, ada seorang presenter, seorang host, ataupun seorang pemateri, ketika berada di atas mimbar atau di atas stage, begitu mempesona, bahkan bisa membuat Anda tertawa. Satu kunci yang saya katakan untuk Anda, kepada public speaker hebat, 50% kebahagiaan seorang public speaker ada ketika melihat audiensnya tersenyum. Dan 100% adalah ketika melihat audiensnya tertawa. Itulah salah satu kepuasan puncak kenikmatan bagi seorang speaker yang hebat. Selain dia paham dengan maksud tujuan yang dikatakan tentunya ya. Oke, sudah ketiga dan tidak terasa, sekarang kita akan masukin fase terakhir atau unsur terakhir dari ilmu public speaking ya. Untuk menjadi seorang speaker yang hebat, itu adalah to inspire atau memberikan inspirasi. Banyak sekali kalau kita katakan mendapatkan ilmu-ilmu hanya kadang-kadang dari seorang motivator, influencer yang kadang-kadang kata-katanya bagus. Nah, kepada Anda, ketika Anda berada di atas stage, ketika Anda ada di atas mimbar, itulah it's your time. Waktunya Anda berikan yang terbaik. Bahwa Anda seorang host yang luar biasa, pemandu acara yang hebat, seorang speaker yang amazing. Ciptakan kepada semua audiens Anda, kepada crowd Anda, kepada semua yang hadir bahwa Anda orang yang smart, berkredibilitas. Jadi, jangan hanya membawa acara seandainya Anda pemandu acara, hanya opening saja, konten dan closing. Itu kan kelihatan sekali kalau Anda tidak siap dan Anda hanya seorang pembawa acara. Berikan nilai-nilai yang sangat luar biasa, Anda bisa mengutip sebuah omongan hebat dari tokoh-tokoh, Anda bisa melakukan riset-riset, atau Anda bisa mengambil dari perjalanan hidup yang bisa Anda buat note dan bisa Anda sampaikan kepada audiens Anda. Jadi ada rasa, ini orang luar biasa nih, bahkan motivatornya udah head to head sama pembawa acaranya. Jadi, pertama adalah, jangan lupa untuk memberikan informasi terbaik. Sejelas mungkin, se-clear mungkin, ya. Jadi produk yang Anda sampaikan itu jelas nyampe ke audiens Anda. Yang kedua adalah jangan lupa untuk membujuk dengan cara yang baik, benar, tanpa harus merendahkan diri tentunya ya. Dan yang ketiga adalah jangan lupa Anda seorang entertain hebat maksud saya, untuk memberikan rasa yang luar biasa di acara Anda. Bagaimana Anda bisa membuat tidak boring, tidak membuat orang ngantuk, bahkan mereka antusias melihat Anda dengan perform Anda. Dan terakhir adalah untuk memberikan inspirasi. Berikanlah inspirasi-inspirasi hebat yang bisa menggugah hati manusia, audiens Anda, untuk melakukan yang terbaik bahwa perkataan Anda adalah sebagai guru yang sangat luar biasa. Silakan, kalau kita rangkum tadi, dengan 4 unsur ataupun tujuan dari seorang speaker yang hebat untuk menyampaikan ilmunya, menyampaikan apa yang dititipkan oleh yang punya acara dengan unsur-unsur ataupun tujuan-tujuan yang barusan saya jelaskan. Baiklah, selanjutnya kita akan bahas di episode selanjutnya apa saja ilmu-ilmu ataupun bagian-bagian dari ilmu public speaking. Saya akan kembali dengan video selanjutnya. Dan jangan lupa kepada Anda juga untuk selalu simak Speak Up Room di sosial medianya, yaitu speakup_official. Dan di sana nanti akan muncul video-video pendek yang akan kita bagikan untuk sama-sama kita belajar, pengalaman-pengalaman teman kita juga yang akan diberikan di sana, dan Anda pun bisa berkomentar di sana. Speak Up Room _official. Saya Ramarian pamit, ketemu episode selanjutnya. Terima kasih.